Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya, bagaimana kesesatan saksi Yehova? Mohon pencerahannya. Sikap terhadap saksi Yehova, literatur apa sebetulnya saya sudah nulis buku itu banyak. Saya nulis buku itu mungkin ada sekitar 30 judul. Baik itu buku teologi, buku budaya, buku kebangsaan itu banyak. Salah satu buku yang menjawab saksi Yehova itu judulnya Haruskah Anda Percaya pada Saksi-Saksi Yehova? Itu gara-gara saya jalan-jalan dapat traktatnya orang saksi Yehova. Haruskah engkau percaya kepada Allah Tritunggal? Nah, Allah Tritunggal kok dipertanyakan haruskah engkau percaya? Mestinya yang pertanyaannya diganti, haruskah Anda percaya kepada saksi-saksi Yehova? Lalu saya tulis di situ. Gambarnya saksi Yehova tentang Yesus yang baru potong rambut saya pasang di situ. Kan Yesus rambutnya pendek kan? Saya pasang di situ. Lalu orang saksi Yehova membaca buku saya marah-marah. Pak Bambang itu kurang kreatif. Mengambil gambar aja gambar kami saksi Yehova. Itu dalam hati saya pasang gambar ini supaya orang menyangka ini buku saksi Yehova dan orang langsung baca buku saya. Tapi judulnya saksi-saksi Yehova saya perkecil supaya dianggap itu bukunya mereka dan dibaca kira-kira baru 2 halaman pasti mereka bertobat. Karena apa? Dia lihat literaturnya sudah langsung pusing itu. Itu ada 2 kemungkinan. Pertama saksi Yehova minder karena wah kalau gitu bener nggak kesimpulan saya. Misalnya saya katakan. Lalu saksi Yehova bertanya, Yesus itu siapa? Yesus itu kalau Kristen ya Tuhan dan Allah. Kalau Tuhan is oke Pak. Jesus is my Lord. Seperti Lord Charles. Tuan tanah, Tuan Takur itu kan Tuan Pak. Kalau Yesus Tuhan Yesus oke lah. Tapi kalau Yesus itu God, masa ada ayatnya Pak? Kita membaca ayat. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Saksi Yehova nanya. Kalau Yohanes bersama-sama dengan Markus, apakah Markus adalah Yohanes? Ya bukan. Jadi kalau Yohanes bersama-sama Markus, Markus bukan Yohanes. Kalau firman bersama-sama dengan Allah, apakah firman itu adalah Allah Pak? Allah, saya jawab gitu dan saya ajarin jawab Allah. Kenapa? Kalau Yohanes bersama-sama dengan Markus ini kan orang yang dipisahkan oleh ruang dan waktu. Bicara tentang Allah itu bicara soal ruang apa bukan? Bukan, Allah itu tak terhingga, Allah tak terbatas. Contohnya, Allah beserta orang yang sabar. Allah bersama 1 juta orang yang sabar. Apakah Allah menjadi 1 juta? Tidaklah, kenapa? Bukankah Allah itu cuma 1? Beserta dengan 1 juta orang yang sabar di 1 juta tempat yang berbeda-beda. Karena Allah tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Jadi pertanyaanmu keliru. Kalau Yohanes bersama Markus, Markus bukan Yohanes. Sekarang saya bertanya. Apakah sinar matahari yang bersama-sama dengan matahari itu bukan matahari? Oh itu bagian dari matahari, ya sudah. Apabila roh kamu bersama-sama dengan kamu, roh kamu bukan kamu. Bagian dari saya Pak. Kalau rohmu tidak ada, almarhum Pak, selesai. Benar apa tidak? Jadi logikamu itu tidak jalan. Jadi saya punya 2 jurus untuk saksi Yehova itu. Jurus pertama adalah jurus pengusiran. Jurus pengusiran itu cukup saya sarankan kepada saudara. Di tiap-tiap rumah orang Kristen yang sering dikunjungi saksi Yehova, siapkan Alkitab Yunani Indonesia terbitan lain. Dan satunya lagi Ibrani Indonesia terbitan lain. Tidak usah beli jauh-jauh, beli di lembaga Alkitab. Taruh di ruang tamu. Nanti kalau saksi Yehova mengajak diskusi tentang gramatika Yohanes pasal 1 ayat 1, dia mengatakan, jadi Pak, kalau Yohanes bersama-sama dengan Markuskah Yohanes Pak? Biasanya Kristen yang bingung. Ya mestinya bukan ya. Ya kalau gitu firman bersama-sama dengan Allah. Firman Allah apa bukan Pak? Allah, bukan dong. Tapi ayatnya kan firman itu adalah Allah. Terus dia keluarkan kitabnya. Kitab suci terjemahan dunia baru. Nah ini Bapak lihat ini. Pada mulanya sabda itu ada. Sabda itu bersama-sama dengan Allah huruf besar. Sabda itu suatu Allah huruf kecil. Nah ini Pak. Jadi Allah yang kedua ini huruf kecil Pak. Kenapa huruf kecil? Bukan Allah beneran, itu bersifat seperti Allah. Di otak-atik lagi. Siapa di antara makhluk surgawi yang mirip Allah Pak? Gabriel namanya tidak menyentuh apapun. Mikael, apa artinya Mikael? Siapakah? K seperti El Elohim. Siapakah yang seperti Allah? Nah inilah Yesus sebelum turun ke dunia. Dia adalah malaikat Mikael. Itu kan di otak-atik asal cocok toh. Terus saya tanya gini, saya juga punya Mikael, siapakah seperti Allah? Sekarang saya bandingkan bahasa Indonesia. Cantik itu menarik, cocok enggak?
Oh, cocok Pak, setiap orang cantik itu menarik untuk dipandang mata. Ya, menarik itu artinya juga menyeret. Cocok Pak, jadi cantik artinya menyeret. Enggak begitu Pak, lah itu logikamu. Salah itu logikamu. Nah itu latihan seperti itu. Kalau Anda tidak cukup untuk melakukan argumentasi secara teologis, cukup. Kenapa kamu terjemahkan firman itu suatu Allah huruf kecil? Begini Pak, di teks bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan dengan Allah itu, kalau firman bersama-sama dengan Allah itu pakai kata sandang tetap. Tapi untuk firman adalah Allah tanpa kata sandang tetap. Coba sekarang kalau jemaat biasa diajak ngomong begitu, kira-kira nyambung apa tidak? Kan kelihatannya saksi Yehova ini paling pinter kan? Enggak, itu hanya ilmu yang dihafal. Makanya saya tunjukkan ini Alkitab bahasa Yunani, Indonesia Anda taruh di ruang tamu. Ketika dalam bahasa aslinya Pak, itu tidak ada kata sandang, langsung kamu buka. Tolong dianalisis teks aslinya, ini dalam bahasa Yunani, pasti dia pamitan. Itulah jurus pengusiran. Ya, tapi kalau jurus penobatan ajak cerita tadi. Kalau Yohanes bersama dengan Markus, Markus bukan Yohanes. Tapi kalau firman bersama Allah, firman harus Allah. Karena apa itu tadi? Allah itu keberadaan yang metafisik. Tidak bisa ini hitung dengan aspek ruang dan waktu. Ini mirip aja pertanyaan orang yang suka mengganggu kita itu. Orang Kristen itu paling bodoh di dunia. 1 tambah 1 tambah 1, masak dengan 1. Kan 3. Terus saya tanya, siapa yang nyuruh nambah? Kan nambah kamu kalikan. Coba 1 kali 1 kali 1, tetap 1. Kalaupun ditambah, Tuhan itu tak terhingga. Kalau 1 ditambah 1 kan 1 terhingga, 2 terhingga, 3 terhingga. Sekarang kamu tambahkan, tapi tak terhingga, tambah tak terhingga, tambah tak terhingga Pak. Tak terhingga juga. Jadi salah metodologimu. 1, kedua. Ini ganti saya yang mengganggu. Apa keesaan Tuhan itu penting? Penting sekali Pak. Enggak terlalu penting ini. Jadi orang mengatakan keesaan Tuhan penting, saya ngomong enggak penting. Penting bagi manusia, tidak penting bagi Allah. Untuk apa? Ketika Tuhan menegaskan identitasnya, dia tidak mengatakan akulah Allah yang esa. Tidak ada ilah selain aku. Ketika Tuhan menegaskan identitasnya kepada Musa, aku adalah aku. Keberadaannya yang diungkapkan, bukan jumlahnya dulu. Ketika kemudian Tuhan sudah menyelamatkan bangsa Israel, ya kan ini contoh umat ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Baru kamu sudah ditolong oleh Tuhan. Sekarang apa balasanmu kepada Tuhan? Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Itu bentuk komitmen umat kepada Tuhan. Nah sekarang tarik mundur ke belakang. Sebelum ada umat Israel, sebelum ada manusia, sebelum ada malaikat, sebelum alam semesta, Tuhan dengan siapa? Tuhan sendiri Pak. Waktu tidak ada yang lain kecuali Tuhan, karena Tuhan belum menciptakan apa-apa. Apa butuh kata Maha Esa? Loh maksudnya Pak, yang lain belum ada, untuk apa 1 kalau tidak ada 2? Untuk apa 1 kalau tidak ada 3, 4, 5? Adanya 1 itu karena ada yang lain 2, 3, 4, 5. Benar atau tidak? Karena itu yang Maha Esa itu gak terlalu penting. Bingung, pusing kepalanya. Makanya kita gunakan teologi yang kontekstualisasi kepada mereka-mereka yang suka mengganggu. Kalau teologi kontekstual untuk kaum adat itu lebih mudah. Orang dari hukum adat itu asal Anda beradat, itu Anda gak jadi batu sandungan. Mereka tidak mengerti dan kita kasih pengertian. Tapi yang menjadi sulit adalah orang yang sok mengerti, ini yang jadi masalah. Ini harus ada metodologi sendiri. Minta maaf yang sebenarnya harus saya katakan. Banyak sekolah-sekolah seminari belum berpikir terobosan ini. Apa yang saya pikirkan? Bagaimana komunikasi lintas agama, komunikasi lintas budaya, strategi komunikasi tidak menyakiti orang lain, tidak berperkara dengan orang lain, aman secara hukum, ramah secara budaya, namun tetap benar secara iman. Itulah konsep bersaksi tanpa melukai. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.